pagi, siang, sore, ataupun malam bagi Anda teman-teman semua yang sedang menonton dan belajar dari seri selanjutnya dari Bangun Nusantara sendiri. Pertemuan kali ini mungkin saya akan sedikit membahas tentang desain jembatan rangka tipe tas yang seperti ini. Oke. Mungkin sepertinya saya akan desain melalui SAP 2000 dulu. Karena kebetulan kalau di sini kan saya khususnya pakai Midas Sipil gitu. Sebetulnya untuk Midas Sipil sendiri ini khusus jembatan ya, cuma dia lebih advance gitu ya, lebih advance daripada SAP. Mungkin untuk hari ini kita belajar dari SAP-nya dulu aja. Untuk gambar sendiri saya ngambil dari standar ini, dari pedoman ini. Jadi pedoman gambar standar rangka baja bangunan atas jembatan kelas A dan B dari BM ya, Bridge Management atau Bina Marga juga dari tahun 2005 itu. Untuk yang pertama, bentang yang kita pakai adalah 40 meter dengan konfigurasi seperti ini ya, dan ada bracingnya di ujung, tapi untuk diafragma atas ya, ikatan angin atas hanya yang horizontal hanya 1 dan 2 ini di ujung-ujung. Oke, langsung kita buka SAP-nya aja kalau gitu. Kita pertama edit grid data dulu. Tadi jarak antar segmennya 5 meter ya. Ini 15. Terus sampai 40 sini ya. Oke. Kita okekan dulu. Ketinggian dari jembatan kita itu 6,37 ya, mungkin saya bulatkan jadi 6,35 aja ya. 6,35 aja gitu. Sini kita tulis 6,35 rasa Z. Sisanya ini kita lihat aja. Sekarang itu kita konfigurasi untuk stringer. Nah, ini. Jadi dari ujung itu udah ada 1,165, sisanya per 1,7 meter gitu. Cara buatnya seperti tadi, ada grid data dari ujung sini 1,165, 1,7 ditambah 1,165 ya, terus 1,7 ditambah 2,865, terus sampai di akhirnya 1,165 dari terakhir ditambah 7,965. Jadi lebar jembatan kita 9,13. Kita okekan dulu. Nah, sesuai dengan ini 9,13. Oke. Kita kembali ke tampilan XY dulu aja. Tampilan XY-nya. Nah, ini seperti ini. Sebetulnya di Midas sudah saya modelkan. Cuma ya saya ingin di-sub dulu aja untuk video kali ini. Mungkin next video bakal saya bahas di Midas juga. Yang pertama itu sudah saya hitung pembebanannya. Nah, ini. Jadi kita define materialnya dulu. Materialnya itu untuk baja sendiri pakai STM A572 grade 50. Terus platnya kita pakai beton K300 ya. Atau samakan aja K350, nggak apa-apa ini. K350 aja samakan. Lalu kita ke SAP-nya ya. Materialnya kita add-nya material dulu di sini. Kita ASTM A572 grade-nya 50 di sini. Nah, ini sudah jadi nih. A572 grade 50 ya. Lalu kita ke beton. Kita K350. Oke. K350 itu setara dengan 30 MPa ya. 30 MPa ini. Kita oke.
Nah, 30 MPa. Tapi kita lihat lagi ya. Kita ke Newton millimeter. Nah, di sini ada expected concrete compressive strength-nya. Jadi specified kita kan cuma K350 alias 30 MPa. Cuma kita ekspektasi kita jangan sampai berlebihan juga, 30 MPa aja sama kan gitu. Oke, sudah ya. Langkah selanjutnya kita define yang namanya sectionnya. Oke, kita ke milimeter dulu ganti. Lalu setelah diganti milimeter kita ke section properties, frame section, add new property, white flame. Lalu samakan ini ya. Nah ini. Untuk atas, bawah, gagar bawah, lalu diagonalnya sama pakai Habim 400 400 11 18. Habim 400, ini 11, ini 18 ya. Jangan lupa material yang kita pakai itu A572 grade 50. Di sini diganti ya. Kita oke kan? Lalu ada ini ada ikatan angin bracing 175, Habib 175, 75, 7,5 dan 11. Lalu kita add new property aja. Habib 175, 175, 7,5, 11 gitu. 75, 175, 175. Ini 7,5. Jangan lupa, jangan salah titik dan komanya ya. Dan kalau di sini koma itu pakai titik gitu. Ini kita ganti aja jadi A572 tadi. Misalkan saya ingin pakai warna hijau gitu ya. Oke. Yang tadi kan warna kuning, sekarang warna hijau gitu. Lalu saya modelkan cross girder kita. Cross girder kita saya pakai 700 300 13 24 gitu ya. 2F. 700 300 13 24 tadi ya. 13 24 ya. 2F gitu. 700 300 ini 300 ini 13 ini 24. Ini kita ganti A572, jangan lupa. Kita mau warna dia jadi ungu misalnya, nggak masalah. Ini bebas ya dengan warnanya. Ini untuk cross girder kita sudah jadi. Lalu ada yang namanya stringer. Stringer itu saya pakai IWF 350 250 914. IWF kita wetkan lagi. IWF 350 250 tadi berapa? 9 dan 14 ya. Webnya dan plannya 14 mili gitu. Nah, kita tinggal ganti ini. Kita ganti webnya 9 mili, lalu plannya 14 mili. Kita ganti juga material, jangan lupa. Misalkan di sini saya ingin warnanya warna ungu ini deh, ungu tua gitu ya, nggak apa-apa ya. Nah, jadi sini hijau, di sini kuning, di sini ungu tua, di sini. Nah ini ya, mungkin biar lebih berbeda, nggak apa-apa sih ini aja warnanya. Nah, langkah awal yang harus kita lakukan itu adalah menggambarkan si frame. Caranya seperti ini. Kita ke sini. Kita ke tampilan extrude dulu ya. Extrude dulu, kita gambarkan dari samping gitu. Ke tampilan extrude. Ini saya tutup dulu aja. Nah, ini sudah tampilan extrude nih. Saya tarik dari sini, dari ujung ke 5 meter ya. Ini per 5 meter putus. Seperti ini ya. Lalu saya buat garis bantu. Di sini saya jadikan meter dulu. Saya buat garis bantu di sini ya, untuk di tengah-tengah sini. Kira-kira kan 2,5 meter tuh. 2,5 meter. Nah, ini 2,5 meter. Saya oke kan.
Nah, sudah ada garis bantunya ya. Langsung yang kita pakai Habib 400 yang tadi untuk si garis utama, bawah, atas dan diagonal seperti di sini ya. Nah, kita hapus lagi aja nggak apa-apa supaya nggak ganggu ya garis bantunya. Hapus lagi aja. Oke, seperti itu. Nah, ini exit yang tadi. Supaya lebih mudah kita kopikan aja, kita replicate. Ctrl R ya. Ctrl R, kita replicate sejauh 5 meteran ini. Tadi kan 5 meteran ya, ke arah X. Sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 gitu. Nah, seperti itu. Lalu kita buat gelagar atasnya sama, pakai Habibnya 400 400. 1, 2, 3. Salah. Nah, ini 4, 5, 6, 7 ya sisanya. Kita coba lihat kita lihat sectionnya by warna yang tadi kita define ya, supaya terlihat perbedaannya gitu. Kalau kita nggak pakai section alias cuma pakai objek, nantinya warnanya tuh nggak bisa dibedakan gitu maksudnya. Coba kita lihat 3D-nya ya. 3D-nya di sini di extrude aja. Oke. Kalau kita extrude seperti ini, sorry. Nah, si komponen sumbu kuatnya itu tetap di atas gitu ya, tetap di atas. Nah, termasuk dari si diagonal-diagonal yang akan kita buat. Nah, seperti ini, diagonalnya tuh sumbu kuatnya ke atas, sedangkan yang kita ingin adalah seperti ini. Nah, mungkin sumbu ini nggak kelihatan banget ya pada di gambar ya. Yang kita inginkan adalah sumbu kuatnya itu seperti balok tidur gitu. Kenapa? Supaya lebih mudah penyambungannya. Nah, lalu gimana gitu kan? Kita ke Ctrl A, kita ke local axis-nya ganti ya. Jadi ini harus diputar gitu maksud saya. Nah, ini tuh harus diputar gitu. Diputar sebanyak 90 derajat gitu ya, supaya jadi balok tidur. Nah, seperti ini maksud saya. Karena kalau misalnya dilihat dari contoh jembatan yang sudah terbangun ya, nah seperti ini. Ini kan si sumbu kuatnya kan ke horizontal. Sumbu kuatnya ke horizontal ya. Nah, seperti ini. Jadi seperti balok tidur ya. Nah, seperti balok tidur seperti ini gitu maksud saya. Supaya apa? Supaya lebih mudah penyambungan di sini. Nah, ini kena di shift plane. Ini kena shift plane nih, sambungan si pinnya kena shift plane juga. Dan pada saat dia disambungkan dengan gelagar utama atas bawah, ini kan sama ya dimensinya. Jadi lebih enak penyambungannya aja gitu. Oke, paham ya? Lalu kita kopikan semua ini, kita replicate lagi, Ctrl R ke arah Y nya. Kita ini X, tadi Y nya 9,13 ya lebarnya, sebanyak 1 buah gitu. Kita oke kan? Nah, seperti ini. Ini sudah tercopy ya. Ini sudah tercopy nih. Nah, lebih mudah. Oke. Yang pertama harus kita lakukan adalah ke XY, tampilkan XY-nya. Jadi tampilan atasnya ya. Kita tampilan XY saya. Nah, di sini kita akan menggambarkan ini nih.
Yang pertama kita gambarkan itu adalah si stringernya. Kita ke gambar lagi garis tadi. Stringer saya pakai 350 ini ya. Nah, kita tarik dari sini ke sini. Oke, ini per 5 meter. Nah, ini putusnya. Teruskan ya. Penggambarannya satu-satu boleh. Ini di sumbu 3, masuk sumbu 3. Terus di sumbu 2 nya, ini sumbu terakhir ya. Ini saya pakai klik kiri, kalau udah di akhir klik kanan gini ya. Nah, sebetulnya ini sudah digambarkan, cuma belum terupdate ya. Kita klik lagi exe nya supaya tetap di tampilan exe. Nah, sini seperti ini. Ini kan sudah terupdate. Jadi yang warna ungu tadi yang adalah yang kita gambarkan, termasuk yang di sini kita ekstrak aja biar terlihat gitu. Nah, seperti ini. Lalu kita buat cross girder. Cross girder saya pakai WF 700 ini. Kita tarik ke sini. Nah, ini satu kesatuan ya. Satu kesatuan frame ya. Nah, kita lebih enak replicate aja ya Pak ya. Replicate aja ke arah X tadi sepanjang 5 meter kan. Ini kan per 5 meter nih. Kita butuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Kita butuh 8. Nah, kalau sudah seperti ini kan sudah tergambarkan bawahnya ya. Sedikit lumayan jadi. Lalu kita ke X tapi ke atasnya ya. Di Z6,35 tadi. Kita pindah. Nah, seperti ini. Jadi ini tampilan atas betul. Untuk ikatan angin saya pakai habunnya 175 ini. Kita klik sini. Lalu di ujungnya ya. Seperti ini. Oke. Yang harus kita lakukan awal itu adalah kita ini kan as. Nah, kalau di sini kan bisa dilihat samping ya, samping kanan sini ya. Ini asnya di sini nih. Sorry, ini hapus dulu. Ini dia terpisah ya. Frame-nya frame terpisah. Bukan frame satu kesatuan nyambung gitu. Nah, ini kan di sini. Berarti asnya di sini, sini. Lalu dari sini ke sini lagi. Oke. Lalu atasnya ini kan pas per 5 meter juga tadi. Kita dengan cara replicate lagi aja gitu. Ini klik, kita pilih Ctrl R, replicate sebanyak 8 dulu deh. Nah, ini sudah jadi. Oh, sorry. Ini kelewat ya. Sorry, ini kelewat. Nah, kelewat banyak kita. Kita hapus. Nah, sudah jadi. Untuk rangkanya sudah jadi ya, terlihat ya. Terlihat sudah jadi rangkanya. Seperti itu. Ini baru pemodelan struktur baja. Lalu kita akan buat struktur lantai. Nah, struktur lantai sendiri kita buat define dulu ke area section. Shell, kita pilih shell aja. Nah, di sini ada shell, ada plate, ada membran dan lain-lain ya. Kita pilih shell dulu aja. Misalnya di sini plat 20 gitu. 0,2 material name-nya itu kita tadi 30 MPa ini. Oke. Sekarang apa perbedaannya? Perbedaan dari shell, plate dan membran itu. Kalau kita pilih membran,
dia plat kita itu tidak bisa menerima gaya lateral maupun gaya aksial gitu, gaya bekerja dari atas gitu ya. Jadi otomatis si beban-beban yang terima langsung disalurkan distribusi ke balok-balok sekitar, otomatis frame kita nantinya semakin besar gitu, artinya boros. Kalau plate dia hanya bisa menahan beban dari atas tapi tidak bisa menahan beban dari horizontal seperti itu. Kalau shell dia bisa, asumsinya plate kita, lantai kita bisa menerima beban dari atas maupun beban dari horizontal, dari sampingnya. Justifikasinya adalah dari engineer sendiri. Kalau misalkan dari engineer sendiri yakin dengan desainnya dan misalkan konsultan pengawasnya bagus gitu di lapangan, ya kita pilih shell agar lebih irit ya. Kalau misalkan lumayan ada dana gitu, dananya medium middle gitu kan, dananya sedang-sedang aja, lumayan gitu, tapi masih ada sisa dan emang di lapangan sedikit harus dijaga mungkin ya dari strukturnya, ya kita pilih P. Kalau misalkan kita dari owner sendiri mengizinkan, emang dananya tidak terbatas, ya kita pilih membran, nggak masalah gitu. Jadi justifikasinya di sana ya. Makanya kita pilih shell gitu. Kita oke aja dulu. Oke, sampai sini. Lalu kita pilih yang ini nih, row rectangular area yang plat 20 ya tetap ya. Kita tarik garis dari sini ke sini, garis ke sini, dari C ke D, D ke E, E ke F, F ke G, G ke H, H ke I. Oke. Sebenarnya ini sudah tergambar. Yang harus kita aktifkan adalah di sini. Kita aktifkan namanya fill object kita ya. Ini standar dulu aja. Oke. Kita fill objectnya. Nah, ini sudah tergambar seperti ini ya. Nah, kalau di sininya misalkan belum, oke, kita ekstrak, tapi ini tetap fill nyala. Seperti ini. Nah, oke. Ini plat kita sudah jadi nih. Sudah lumayan gitu kan. Cuma yang jadi soal adalah di sini plat kita bertumpu di atas stringer, di atas cross girder kita ya, di atas cross girder kita yang WF 700 tadi. Kalau misalkan teman-teman sudah lihat video saya yang pertama, sudah dijelaskan ya, yang harus kita lakukan itu adalah membuat suatu konektor yang tidak memiliki massa, tidak memiliki berat, dan tidak memiliki inersia, tapi bisa menyalurkan beban dari atas ke bawah. Maksudnya dari atas plat ke struktur frame bawah gitu ya. Jadi kalau misalnya tentang konektor, jadi kita harus buat konektor, suatu konektor yang tidak memiliki massa ataupun inersia ya, tapi bisa membuat si atas plat kita, kalau misalnya plat kita berdeformasi atau berdefleksi, mengaruhi frame bawah kita. Kita ke define section properties, lalu ke link ini ya. Nah, link ini kita buatkan nama konektor, kita pilih fix all. Nah, di sini tidak memiliki massa, tidak memiliki berat maupun tidak memiliki inersia, tapi dia bisa mendistribusikan dari deformasi maupun rotasi. Jadi kalau misalnya plat kita berotasi atau berdeformasi, otomatis cross girder kita ikutan berdeformasi gitu. Oke aja. Oke. Sekarang kita pilih plat kita. Plat kita ini semua kita pilih plat kita. Tadi kita itu ini kan 700 ya tingginya ya. 700 alias 0,35 cm ya. 700 mili kan 70 cm dibagi 2 itu kan 35. Lalu tebal plat kita 20 dibagi 2 10. Berarti kan 35 cm ditambah 10 cm gitu. Otomatis 45 cm harusnya.
Nah, 45 cm ini kita kontrol move, kita 0,45 ke atas itu. Oke. Nah, seperti ini. Jadi sekarang plat kita sudah bertumpu di atas cross girder. Nah, ini yang harusnya kita desain gitu kan. Karena kalau misalnya tadi dari default sub sendiri, plat kita itu pasti di as struktur frame kita. Ini jelas suatu kerugian bahwasanya kekakuannya pasti berbeda di sana gitu. Kekakuan dari plat di atas ataupun yang tadi awal di tengah di as tadi itu pasti berbeda kekakuan, dan itu suatu kerugian bagi perencana struktur. Nah, seperti ini. Tapi kalau kita lihat dari frame-framenya, sambungan frame-nya, nah seperti ini. Kalau kita lihat di sini, ini plat kita melayang. Nah, walaupun dari 3D-nya kita sudah bertumpu gitu ya. Nah, kalaupun ini langsung kita analisis, sebetulnya bisa, tapi analisis kita kacau. Ini pasti struktur kita melayang-layang gitu maksud saya. Plat kita melayang nanti. Yang harus kita lakukan itu adalah kita draw, sambungkan to join link ini ya, antara cross girder kita dengan plat kita. Nah, sini. Oke ya, sini ya. Lalu seperti tadi aja, kita escape, kita pilih si konektor kita, lalu kita Ctrl R ya, replicate ya, replicate dari panjangnya segmen 5 per segmennya jumlahnya 8 gitu. Oke. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini kan sudah kena semua nih. Ini dia sudah ada konektornya semua ya. Nah, pemodelan kita hampir selesai. Yang terakhir kali harus kita lakukan itu adalah kita membuat perletakan. Perletakannya di sini, misalkan di sini, sorry ya, terus di bawah ya. Nah, di bawah sini, misalkan saya kasih sendi ya, sendi yang ini. Saya kasih sendi. Lalu di sebelah sampingnya, di sebelah yang lainnya, saya kasih roll. Nah, sorry, saya kasih rollnya di sini. Lalu saya kasih roll lagi di sini untuk sebagai peletakan. Sorry, ini jangan sampai kena semua frame. Nah, ulangi aja. Ini ada 2 join ya. Kita roll. Oke. Jadi kita sendi roll. Nah, ini pemodelan kita sudah selesai. Jadi pemodelan kita sudah selesai nih, seperti ini. Kenapa harus sendi roll? Mungkin teman-teman juga bertanya-tanya gitu. Walaupun di kuliahnya sudah dijelaskan, bahkan mungkin tidak pernah dijelaskan gitu ya. Karena gini, karena di sini misalkan di sendi, di sini sendi, di sini roll, di sini roll. Ini kan kita punya gaya vertikal dan gaya horizontal kan. Ini H, kita V gitu kan. Kalau di roll itu kan hanya satu gaya, mengakomodir satu gaya V aja. Seperti itu. Otomatis dia tidak punya gaya ke sini, gaya H di sini dia tidak punya nih. Dia bisa bergerak gitu. Bayangkan kalau misalkan di sini sendi, di sini sendi juga, di sini sendi juga gitu ya. Nah, dia nih dikunci semua, ini kunci semua. Sendi itu pada saat pelaksanaannya bisa berupa angkur. Jadi kalau di sini diangkur, di sini diangkur gitu ya. Di sini diangkur. Nah, dan di sini misalkan diangkur juga, di sini diangkur juga. Bayangkan kalau misalkan ada desakan dari rem atau misalkan dari
beban berjalan kita dari level kita ini kan bisa menyebabkan keretakan pada abutmen kita. Ini kan di kepala abutmen dia berdiri ini. Kalau misalkan kita pakai sendi dan pakai roll, nah ini pasti bergerak sedikit ke sini, pasti bergerak sedikit ke sini, dan ini tidak menyebabkan abutmen atau kepala abutmen kita jadi rusak gitu. Makanya di sini diangkur, di sini tidak. Itu penjelasan dari kenapa sendi dan roll. Ada beberapa kasus harus sendi-sendi, tapi bukan jembatan-jembatan jalan gitu ya, mungkin jembatan-jembatan seperti pipa PDAM seperti itu kita bisa sendi-sendi karena di sana tidak ada beban rem dan lain yang sifatnya desak gitu kan. Nah mungkin segini saja untuk pemodelan awal jembatan. Terima kasih. Untuk selanjutnya mungkin saya akan bahas tentang pembebanan ya, beban yang akan bekerja pada jembatan kita hari ini gitu. Sekian, terima kasih. Jangan lupa follow untuk lebih lanjut di Instagram @bangun_nusantara.id ya. Bisa juga ke TikToknya @bangun_nusantara.id atau ke via WhatsApp saya yang tertera di deskripsi video.